Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, siswa-siswi kelas 12. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi, kali ini akan saya jelaskan penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Untuk bisa mengerjakan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi, maka Anda sudah harus bisa menguasai cara menentukan bilangan oksidasi. Kalau Anda tidak bisa menentukan bilangan oksidasi, maka cara ini Anda tidak akan bisa. Oleh karenanya Anda bisa menggunakan cara yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan metode setengah reaksi. Sebenarnya sama saja intinya, nanti ujung-ujungnya hasilnya akan sama. Nanti tinggal Anda lihat mana yang lebih enak, mana yang lebih cepat dalam mengerjakan, mana yang lebih mudah, silakan Anda tinggal pilih. Yang jelas masing-masing metode punya kelebihan dan kelemahan. Tadi metode bilangan oksidasi, kelemahannya berarti Anda bisa menguasai bilangan oksidasi. Kalau metode setengah reaksi yang kemarin, itu kelemahannya adalah kalau reaksinya tidak berupa ion atau berupa molekul, maka Anda wajib merubahnya menjadi ion dulu. Nah, kebanyakan siswa kelemahannya adalah tidak bisa merubah molekul menjadi ion. Jadi tinggal kira-kira dipilih mana yang paling Anda kuasai. Oke, kita langsung saja. Pada metode bilangan oksidasi, ya, yang pertama adalah Anda menentukan dulu misalkan contoh ini udah reaksi MnO4- ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+, ya, ini kebetulan reaksinya berupa ion. Di sini tidak ada keterangan berupa asam atau basa suasananya, maka Anda bebas boleh menggunakan suasana asam maupun suasana basa, tapi lebih mudah biasanya kalau dikerjakan dalam suasana asam. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu biloksnya. Di sini bilok Mn adalah +7. Dari mana +7? Sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 10. Jadi seperti saya bilang, kalau Anda tidak bisa menentukan bilok, maka cara ini tidak bisa Anda kerjakan. Tapi sedikit saya ulas, dari mana +7 ini, perhatikan. O ini umumnya biloksnya -2, ya. O ini biloksnya -2. Di sini jumlahnya O adalah 4, maka -2 dikalikan 4 adalah -8. Oke, karena di sini berupa ion, maka jumlah bilok untuk senyawa ion itu harus sama dengan muatannya. Di sini muatannya -1, sehingga plus -8, ya. Ini pindah ruas menjadi +8, kemudian dikurangi 1, hasilnya +7. Saya ulangi, dari mana +7 didapat? O biloksnya -2. Ingat-ingat, O biloksnya -2 umumnya apabila dia bersenyawa. Jumlah O nya ada 4, maka -2 dikali 4 sama dengan -8. Karena ini berupa senyawa ion, maka jumlah total bilok penyusunnya itu harus sama dengan muatannya. Di sini muatannya -1. Berapa jumlah Mn biloknya? Di sini kita sudah dapat O jumlahnya -8. Nah, -8 ini kan bilok Mn ditambah -8 sama dengan -1. Saya pindah ke sini ya. Mn -8 itu harus sama dengan -1. Maka berapakah Mn-nya? Nah, Mn sama dengan -1 ditambah 8. 8-nya pindah ruas. Hasilnya sama dengan +7. Jadi kita dapat Mn adalah +7. Berapa bilok Fe? Nah, di sini bilok Fn adalah 2. Dari mana 2? Ini 2 dari sini. Ya, jadi +2.
Dan Fe plus 2, nah 2 dari sini juga. Fe plus 3 dari mana? Dari sini. Nah, ini masing-masing bilog sudah kita dapat ya. Ini langkah berikutnya setelah kita menentukan masing-masing bilog, kita tentukan naik turunnya bilog. Kita MN dulu. MN sebelah kiri bilognya plus 7. MN sebelah kanan bilognya plus 2. Berapa turunnya? Turunnya adalah 5. Berikutnya, Fe sebelah kiri plus 2, sebelah kanan plus 3. Maka dia bilognya naiknya 1. Karena turun dan naiknya tidak sama, maka harus kita samakan. Biasanya lebih gampang itu dengan cara dikalikan silang. Tapi sebelum kita menyamakan jumlah bilog yang naik, bilog yang turun, biasanya kita samakan dulu jumlah atom selain O, A, dan H. Pada sini ada O ya. Berarti kita setarakan dulu jumlah atom selain O dan H. Mn sebelah kiri jumlahnya 1, sebelah kanan 1 sudah setara. Fe sebelah kiri 1, sebelah kanan adalah 1 sudah sama. Kenapa kita perlu setarakan dulu jumlah atom selain O dan H? Karena ini akan berpengaruh terhadap turun naiknya bilog. Nanti kita akan lihat contoh yang mudah seperti itu. Ini kebetulan contohnya semua koefisien adalah 1. Sehingga kita bisa langsung menyamakan jumlah bilognya dengan cara dikalikan silang. Artinya nanti 1 mengalikan Mn, 5 mengalikan Fe. Ini cara mengalikan silangnya. 5 mengalikan Fe, 1 mengalikan Mn. Jadi yang semuanya Mn itu dikalikan 1, yang Fe dikalikan 5. Artinya 5 dan 1 jadi sebagai koefisien. Perhatikan 1, Mn-nya 1, Mn-nya 1. 5 taruh di depan Fe, mengandaikan Fe dan sebelah sini. Langkah berikutnya adalah kita hitung jumlah muatannya. Jadi ini H plus ini muncul setelah kita menghitung jumlah muatannya. Ya, saya hilangkan dulu hanya. Di sini Mn muatannya min 1. Di sini Fe muatannya 5 dikali plus 2. Ya, jadi ini dengan ini itu dikalikan. Jadi hasilnya plus 10. Kalau kita jumlah min 1 tambah 10 sama dengan 9, plus 9. Mn di sini plus 2 jumlah muatannya. Ditambah yang Fe sama ini kita kalikan. Ini sama dengan 15. Nah, plus 2 tambah 15 adalah 17. Nah, tadi saya bilang, sini soalnya tidak ada ketentuan suasana asam atau basa, maka lebih mudah kita menggunakan asam. Asam itu harus muncul H+. H+ itu kan plus nambah, berarti itu menambah muatan yang positif. Ditambahkan di sebelah mana? Ditambahkan yang muatannya kurang. Di sini 9, di sini plus 17, jadi yang kurang sebelah kiri. Kurangnya berapa? 9 supaya ada 17, kurangnya 8. Maka di sini ditambah H+ jumlahnya 8, sehingga muatannya menjadi 8. Sudah setara muatannya. Nah, kan di sini muncul H, maka sebelah kanan juga harus muncul H. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan H2O. Menambahkan H2O. Berapa jumlah H2O yang ditambahkan? Sejumlah H+ yang ditambahkan. Sini H+-nya 8. 8 dibagi 2 jadinya 4. Ya, ini hasilnya 8 ini. Hanya. Oke. Nah, ini berarti reaksinya sudah setara. Ya, kita cek lagi Mn1 ininya adalah menyetarakan reaksi itu untuk redox. Jumlah atom dan jumlah muatannya itu harus sama. Kalau jumlah atom dan muatannya sudah sama, itu berarti reaksinya sudah setara. Maka dicek dulu hasil akhirnya. Mn1, Mn1, Fe5, Fe5, H8, H8, O4, di sini O-nya juga 4. Muatannya sudah sama tadi, ini 9 tambah 8 plus 17, 17. Jadi tinggal pilih mana yang lebih gampang. Pakai model bilangan oksidasi atau setengah reaksi, silakan tinggal Anda pilih karena masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Sekian penjelasan dari saya. Nanti ada sesi 3, bisanya menjelaskan tentang beberapa contoh soal penggunaan untuk setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.